Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin di video roadmap literasi keuangan, di mana di video part kelima ini kita akan meneruskan di pembahasan sebelumnya tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi berbasis Excel, di mana di video part 5 ini kita akan difokuskan membahas tentang persediaan, yang dimana ini akan menjadi dasar kita untuk nanti belajar tentang studi kasus di perusahaan manufaktur. Kita harus paham dulu tentang persediaan, sehingga ketika kita sudah membahas tentang manufaktur akan jauh lebih mudah karena kita telah menguasai konsep dasarnya tentang persediaan terlebih dahulu. Sebagai pembuka seperti biasa, kita akan jelaskan terlebih dahulu konsep dari persediaannya. Nanti di akhir video, nanti setelah itu kita akan membahas beberapa studi kasus terkait dengan permasalahan-permasalahan tentang persediaan ini. Mengapa persediaan ini perlu dibahas dalam suatu video khusus? Karena memang sangat penting ya, yang tentunya berhadapan hampir setiap hari ya, para pelaku usaha UMKM berhadapan dengan namanya persediaan, karena mayoritas para pelaku UMKM bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur yang tentu di dalamnya ada yang namanya persediaan. Hal-hal klasik permasalahan yang sering dialami para pelaku UMKM tentang persediaan ini adalah ketika melakukan pembelian persediaan, masih banyak para pelaku UMKM yang mengakuinya langsung sebagai biaya pengurang dari penjualan di laporan laba rugi ya. Padahal sebenarnya walaupun kita mengeluarkan uang untuk membelanja persediaan, aset kita masih ada ya berupa persediaan. Jadi sebenarnya hanya berubah bentuk saja dari yang tadinya kas menjadi persediaan. Sehingga kalau waktu pembelian persediaan itu langsung dibebankan menjadi biaya di laporan laba rugi, sama sekali keliru ya, karena sebenarnya bukanlah biaya tetapi hanya perubahan wujud aset dari kas menjadi persediaan. Maka kalau langsung dilaporkan di sininya sebagai misalnya biaya pembelian atau biaya belanja, maka akan mempengaruhi yang namanya laba bersih ya, menjadikan performa kinerja usaha laba bersih atau rugi bersih, yang menjadikan performa dari usaha UMKM tersebut menjadi kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya ya. Karena seharusnya persediaan itu ketika membeli tidak dibebankan langsung sebagai biaya pembelian ataupun biaya belanja dan istilah lainnya, karena hakikatnya asetnya masih ada berupa persediaan. Maka di dalam akuntansi tidak ada istilahnya yang namanya pembelian ataupun pembelian persediaan, belanja ataupun dan lain sebagainya ya. Dan cara pembuanan tentang persediaan ini sudah dijelaskan di part ke-3 dan 4. Di part tentang yang membahas tentang akuntansi dagang ya. Bagi yang langsung menonton video sampai sini dan ingin menguasai lebih dalam lagi tentang pengakuan persediaan, bisa dilihat di video part sebelumnya ya. Nah, pembuanan persediaan hanya dilakukan ketika sudah ada penjualan. Jadi ketika menggunakan metode perpetual, selain akun penjualan yang di jurnal, juga ada jurnal satu lagi untuk menjurnal biaya persediaan. Nama akunnya yaitu harga pokok persediaan. Jadi 2 kali jurnal ya. Waktu ketika ada penjualan, pertama yang bertambah kas kalau penjualannya tunai dan debit, dan di debitnya kas dan kreditnya yaitu penjualan. Dan jurnal satu laginya yaitu harga pokok penjualan. Ini kategori biaya, jadi saldo normalnya di debit. Dan akun kreditnya yaitu persediaan. Jadi persediaan
otomatis akan berkurang dan HPP pasangannya akan bertambah biayanya. Jadi mudah-mudahan setelah nanti menyimak tentang video persediaan ini, kita tidak akan lagi ya membebankan setiap pembelian atau persediaan langsung ke laba rugi ketika melakukan pembelian. Namun harus diakuinya sebagai persediaan. Jadi ketika dilakukan pembelian, ayat jurnalnya yaitu di sininya akun yang didebitnya namanya persediaan. Jadi persediaan sebagai golongan aset akan bertambah saldo normalnya di debit, dan ketika belanja persediaannya ke tunai, maka yang di pasangannya yaitu kasnya berkurang karena sudah dibelanjakan untuk persediaan di kredit. Namun jika secara kredit atau tidak tunai, maka di sininya yaitu hutang usaha yang bertambah di kredit juga ya. Nah, seperti itu. Sering permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai oleh para pelaku UMKM di lapangan. Selanjutnya, permasalahan lain yang berkaitan dengan persediaan yaitu ketika persediaan tidak benar-benar di-manage dengan baik, maka selain tadi ya akan tidak tepat di laporan keuangannya, akan dilaporkan secara kurang tepat di laporan keuangan dan juga rawan terhadap kehilangan persediaannya. Maka diperlukan untuk bisa menyusun sistem pengendalian internal persediaan. Banyak sekali ya cara-caranya. Untuk pertama yaitu adanya prosedur pencatatan. Jadi semua alur persediaan dari mulai perencanaan pembelian atau permintaan pembelian, penerimaan, hingga persediaan tersebut dijual harus ada bagan alurnya atau flowchartnya ya. Selanjutnya harus ada pembagian tugas dan wewenang ya di antara para operator-operator atau karyawan yang menghandle persediaan. Jadi ada bagian penerimaan, bagian penjualan. Nah, itu salah satu sistem pengendalian internalnya. Yang satu lagi, yang selanjutnya yaitu bisa dengan menyimpan kasir di bagian depan pintu atau pintu keluar masuk customer ya. Dan bisa lagi pengendalian lainnya yaitu dengan cara memasang CCTV, atau juga bisa dengan melakukan stock opname secara rutin ya. Secara rutin. Nah, ini adalah suatu usaha-usaha, tindakan-tindakan untuk mengendalikan persediaan dari resiko kehilangan ataupun juga kerusakan. Dan ya masalah lain yang sering dihadapi terkait persediaan ini yaitu persediaan berlebih maupun persediaan berkurang ya. Jika kita tidak ada catatan tentang saldo persediaan kita berapa dan termasuk rinciannya item-item barangnya apa aja, sangat memungkinkan, kemungkinan besar terjadi yaitu ketika ada customer ingin beli maka persediaan tersebut kosong. Nah, ini bisa menimbulkan berdampak pada jangka panjang ya, pada kepuasan konsumen. Akan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk tidak balik lagi kepada kita karena kecewa ya, sudah datang jauh-jauh misalnya datang ke toko kita, ternyata apa yang ingin dibeli konsumen itu persediaannya di kita habis. Karena kita kurang memantau atau tidak ada catatan sama sekali tentang saldo persediaan di usaha kita ini berapa dan ada apa aja. Dengan kita melakukan pencatatan dan manajemen persediaan seperti dengan menggunakan software akuntansi Excel ini, beberapa resiko-resiko tersebut bisa kita atasi ya, bisa kita hindari semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu resiko lainnya yang bisa timbul dari kekurangan manajemen di persediaan ini yaitu selain kekurangan persediaan yaitu kelebihan persediaan. Persediaan kita selalu menumpuk banyak sehingga akan mengganggu, salah satunya mengganggu cash flow kita ya. Ketika kita membutuhkan uang tunai ada kekurangan ya, karena
uang tunainya masih dalam bentuk persediaan aset kita. Ini akan bisa berdampak sistemik juga ya, bisa hubungan dengan supplier kita bisa rentan karena mungkin telat pembayaran utang ke supplier, mungkin bisa kena denda karena terlambat membayar, misalnya membayar biaya listrik, biaya gaji, karyawan jadi kurang semangat karena tidak ada cash flow yang baik dan manajemen persediaan yang baik ya. Persediaan kita terlalu banyak, maka selain akan mengganggu cash flow juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan persediaan, baik itu karena expire misalnya ataupun karena faktor-faktor lainnya ya. Dan juga bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar juga karena mungkin kalau kelebihan persediaan kita membutuhkan space tempat untuk menyimpan persediaan sehingga harus menyewa tempat, menyewa gudang. Nah, ini harus dipertimbangkan ya tentang persediaan ini, bagaimana titik efisiensinya, titik optimumnya agar tidak berlebih maupun tidak berkurang. Itu mungkin pembuka dari materi penjelasan dari video FAT 5 tentang persediaan ini. Kita awali pembahasannya tentang pengertian atau definisi dari persediaan tersebut ya. Jangan-jangan kita bahas nanti persediaan lebih lanjut tentang metode penilaian persediaan, tapi kita sama sekali belum paham apa yang disebut dengan persediaan itu. Secara sederhananya, pengertian persediaan adalah barang-barang yang memang disediakan untuk dijual kepada customer dalam suatu aktivitas bisnis normal ya. Jadi apapun yang memang disediakan untuk dijual, maka itu bisa disebut dengan persediaan. Misalnya, kalau bisnis kita bergerak di bidang furniture misalnya, maka setiap meja, kursi atau furniture lainnya ada di toko kita atau di gudang kita, maka ini adalah persediaan ya. Bisa diakui dan dicatat sebagai persediaan. Namun, kalau kita bergeraknya bukan di bidang furniture, misalnya operasionalnya di bidang retail misalnya, maka setiap ada kursi atau meja yang memang kita beli namun diperuntukkan untuk mendukung operasional ya. Misalnya meja kasir, meja bagian admin, kursi dan lain sebagainya hanya untuk mendukung operasional, tidak untuk dijual karena operasionalnya menjual bahan-bahan kebutuhan pokok misalnya di retail, bukan menjual furniture. Maka si meja, kursi, dan barang-barang furniture lainnya tidak bisa diakui sebagai persediaan, tapi diakuinya sebagai aset berupa furniture, berupa kursi, meja, dan furniture lainnya. Contoh lainnya lagi yaitu jika kita misalkan bergerak di bidang real estate, developer perumahan misalnya, maka setiap tanah dan bangunan yang perusahaan tersebut miliki maka bisa diakui dan disebut sebagai persediaan karena rumah dan tanah tersebut memang disediakan untuk dijual dalam aktivitas bisnis normalnya. Namun, jika kita bergeraknya bukan di bidang real estate, di bidang lainnya, maka si tanah bangunan yang dimiliki tersebut tidak bisa diakui sebagai persediaan, namun bisa diakui sebagai aset berupa tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Karena dibeli oleh perusahaan bukan untuk dijual lagi, melainkan untuk mendukung operasional bisnis, misalnya untuk kantor, untuk bikin cabang baru, untuk gudang, dan lain sebagainya. Mungkin dari dua contoh ini kita akan lebih paham lagi dan bisa membedakan mana yang persediaan, mana aset berupa persediaan dan mana aset yang bukan persediaan. Begitu juga ya pengertian persediaan menurut PSAK juga hampir sama ya. Cuma di sini ada tambahan, kalau kita bergerak dalam bidang manufaktur, maka setiap bahan mentah di bidang manufaktur, yaitu yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan siap dijual, maka setiap bahan baku
Setiap bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadinya bisa dikategorikan atau didefinisikan sebagai persediaan juga ya. Jadi itu mungkin pengertian dari persediaan ini. Jika masih ada yang bingung atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi bersama tentang pengertian persediaan ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terkait permasalahan yang berkaitan dengan persediaan, yaitu tentang bagaimana cara mengukur atau cara menilai suatu persediaan ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seringkali kita membeli produk yang identik, misalnya barang X, atau contoh yang paling baru misalnya kita bergerak di retail, misalnya kita membeli persediaan berupa minyak goreng yang untuk dijual kembali, yang beberapa bulan sekarang harganya sangat fluktuatif dan hampir di semua jenis barang seperti itu ya. Selain karena faktor inflasi dan faktor-faktor lainnya juga, seringkali harganya berbeda-beda walaupun produknya identik sama itu ya. Contohnya misalkan kita beli barang X ya, kita beli bulan Mei tanggal 10 Mei, pembeliannya 1 unit, harga belinya 9.000, sedangkan tanggal 18 Mei-nya kita beli produk yang sama, harganya beda 13.000. Di bulan Mei tanggal 24, di pembelian yang sama juga harganya beda juga 14.000. Nah, jika kita mempunyai persediaan barang X, ada 3 unit di toko kita atau di gudang kita, dan pada suatu saat ada pembeli yang ingin membeli, misalnya satu pieces produk X, maka pertanyaan besarnya, kita harus mengakui HPP atau harga beli dari barang X ini yang mana? Apakah yang dibeli tanggal 10, tanggal 18, tanggal 10 dengan harga 9.000, tanggal 18 dengan harga 13.000, atau tanggal 24 dengan harga 14.000. Kalau memang kita barangnya masih sedikit, masih 3 unit, masih 10 unit, masih 20 unit misalnya, di bidang showroom mobil sangat mudah untuk dengan menggunakan penilaian identifikasi spesifik, yaitu dengan men-tracking barang yang dibeli oleh konsumen ini, pembeliannya ini tanggal berapa. Misalnya yang dipilih oleh konsumen produk X ini dibelinya tanggal 18 Mei, maka kita bisa melakukan ayat jurnal atau mencatat dan mengakui biaya HPP dari persediaan ini sebesar 13.000. Karena yang dibeli oleh konsumen yaitu produk X yang dibeli tanggal 18 Mei. Namun, jika barangnya sudah ribuan, sudah puluhan ribu atau banyak seperti di hypermart, itu tidak mungkin ya kita melacak setiap barang yang dibeli oleh konsumen ini satu-satu. Dia beli barang ini, kita cari belinya tanggal berapa dengan harga berapa, ini sangat menyulitkannya, sangat tidak praktis. Maka harus ada metode yang lebih praktis lagi untuk bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan penilaian persediaan tersebut. Dan dihadirkanlah salah satu metode penilaian persediaan, yaitu ada metode FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata tertimbang, yang fungsi utamanya yaitu untuk bisa menilai suatu persediaan, yang nanti ujungnya yaitu untuk memudahkan kita melakukan penjurnalan pengakuan nilai dari suatu persediaan. Ini ya, ketiga metode ini kalau kita ilustrasikan seperti ini. Kalau metode FIFO yaitu first in first out, yaitu keluar first in, masuk pertama, keluar pertama ya. First in, masuk pertama, first out, keluar juga pertama. Jadi ini bisa didefinisikan sebagai arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya atau linear ya. Jadi sesuai dari tanggal pembelian persediaan itu dari awal. Kalau tadi misalkan dicontohkan pembeliannya tanggal 10 ini awal, maka ketika ada
pembeli sebanyak satu pieces yang akan dikeluarkannya itu yaitu yang pertama masuk terlebih dahulu, yaitu yang 9.000 dulu. Nah, seperti itu ya kalau pipo. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di studi kasus ya, biar lebih paham lagi. Dan nanti akan terlihat perbedaannya seperti apa. Nah, kalau LIFO sebaliknya ya, dari pipo. Jadi last in, terakhir masuk, maka keluar pertama, push out. Jadi ini arus biaya yang dimulai urutan berkebalikan dengan terjadinya biaya. Jadi kalau kita contohkan di studi kasus ini, kalau kita menggunakan penilaian persediaannya metode LIFO, maka ketika ada penjualan satu pieces produk X, maka yang dicatat diakui nilai persediaannya yaitu yang dibeli paling akhir, yaitu tanggal 24, yaitu senilai 14.000. Nah, di sini sudah bisa kelihatan ya bedanya. Nanti akan menjadi pengurang penjualan, yaitu sebagai biaya harga pokok penjualan. Yang ini akan lebih rendah ya, karena 9.000 sedangkan ini lebih tinggi. Maka pengaruhnya nanti akan ke performa kinerja dari laporan laba rugi tersebut, bisa laba bersih atau rugi bersih. Dimana kalau kasusnya seperti ini, jika kita menggunakan metode pipo, maka biayanya akan lebih kecil dan otomatis si laba usahanya atau laba bersihnya jika menghasilkan keuntungan akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya, kita ketika menggunakan metode LIFO, maka HPP-nya akan lebih besar karena dia HPP-nya 14.000 ya. Maka laba bersihnya akan semakin kecil, walaupun sama saja ya, hanya perbedaan urutan waktunya saja. Mungkin kalau sedikit gini tidak akan terlalu berpengaruh ya, tapi kalau itemnya sudah banyak, sangat pengaruhnya sangat signifikan ya, metode pipo, LIFO, dan atau rata-rata juga. Nah, kalau rata-rata ini 36.000, ada 3 unit tinggal dibagi 3 ya, jadi rata-ratanya 9.000. Nah, jadi HPP-nya ketika ada berapapun, ada yang pesan 1 unit, 2 unit, maka HPP-nya sama semua dirata-ratakan yaitu 9.000. Itu jika menggunakan metode rata-rata. Kembali lagi tadi ke pengaruhnya, ke pengaruh kinerja performa di laporan laba rugi. Jika menggunakan pipo, maka laporan laba ruginya akan ditampilkan lebih besar atau kinerjanya dari sudut pandang investor lebih baik ya. Sedangkan kalau menggunakan LIFO, maka kinerja usaha kita pada tahun buku tersebut akan sedikit menurun atau sedikit menurun dibandingkan jika menggunakan metode pipo. Nah, jadi dari sudut penilaian investor juga seolah-olah kemajuan usaha kita lebih kecil ya jika gunakan metode LIFO daripada pipo. Namun berkebalikannya dari penilaian dari sudut pandang investor terhadap kinerja usaha kita dari sudut pandang Dirjen Pajak, maka menggunakan metode pipo karena menghasilkan laba bersih yang lebih besar daripada LIFO, maka otomatis pembayaran pajaknya juga akan lebih besar, sedangkan LIFO akan lebih kecil. Nah, itu ya beberapa pengaruh yang signifikan dalam pemilihan metode persediaan pipo, LIFO, dan average tersebut. Ini ya, ini tentang cara penjurnalannya sudah kita bahas di video part sebelumnya tentang akuntansi dagang. Yaitu sama ya, metode penjurnalannya seperti itu, hampir sama semua. Ini tidak akan dibahas di video sini ya, karena di video persediaan ini kita akan lebih fokus ke penilaian persediaannya yang ini ya. Untuk bagi yang ingin mempelajari lebih dalam tentang penjurnalannya, bisa disimak di video part sebelumnya ya, tentang akuntansi dagang. Karena di part kelima ini kita akan lebih difokuskan pada cara penilaian persediaannya. Ini ya contoh kita menggunakan metode pipo.
Di sini kita pada tanggal 10 Januari kita membeli produk X 500 dengan biaya per unitnya 22,4. Sehingga dengan biaya 22,4 sehingga ketika ada jumlah biayanya dikalikan ini 11.200. Oh, mohon maaf ya. Kalau di sini tanggal 1 ini saldo awal ya. Saldo awalnya kita ada kuantitas persediaan 1000, biaya per unitnya 20 sehingga nilai persediaannya ini akan ditampilkan di neraca ya. Nilai persediaan ini sebesar 20.000. Ayat jurnalnya yaitu kalau pembelian secara tunai maka kas bertambah 20.000 dan persediaan bertambah di debit 20.000 dan kas berkurang di kredit 20.000. Kemudian tanggal 4 di sini ada penjualannya. Penjualan kuantitasnya sebanyak 700 pieces. Ininya biaya per unitnya 20. Jadi jumlah biayanya 14.000. Jurnalnya ini sudah dibahas ya di video dagang. Di video pas sebelumnya tidak akan dibahas di sini. Nah, persediaan kemudian otomatis akan berkurang ya. 1000 dikurangi 700 jadi 300, biaya per unitnya sama 20. Jumlah biayanya 6.000. Nah, kemudian pada tanggal 10 kita ada melakukan pembelian lagi produk X senilai 500. Nah, ternyata ada kenaikan harga ya. Jadi tadi di saldo awal 20, di sini biaya per unitnya ternyata 22,4. Sehingga jumlah total biayanya 11.200. Ini sama ya jurnalnya, jurnal pembelian. Kalau utang usaha seperti ini bisa dilihat di samping. Maka kuantitasnya di sini otomatis akan bertambah ya. Di sini saldo 300 ini diturunkan dari atas. Ini pembelian yang baru tanggal 10. 500 ininya biaya per unitnya 22,4, biaya jumlah biayanya 11.200. Nah, ketika tanggal 22 ada penjualan lagi sebanyak 360 unit. Nah, di sini maka metode penilaian persediaan digunakan. Digunakannya yaitu 360 ini kita harus ngambil dari mana nih? Maka karena kalau kita ini menggunakan metode pipo, kita harus dari atas dulu ya. Push in, push out. Pertama masuk, maka pertama dia keluar. Harus dikeluarkan pertama 300. Karena dia pesannya 360, masih kekurangan 60 baru diambil dari bawahnya ya, 60. Yang harga pokok, yang harga biaya per unitnya 22,4 ini 20. Nah, ini 6.000, 1.300 ini tinggal dikalikan saja jumlah biayanya segini. Nah, persediaan yang tersisa karena ini 500 setelah diambil 60 maka sisanya 440 dengan biaya per unitnya 22,4. Nah, saldo persediaan kita adalah nilainya 9.856. Oh ya, saya lupa menjelaskan dari awal bahwa dalam akuntansi prinsip dasarnya yaitu semua aset harus dinilai dengan uang ya. Jadi tidak boleh nilainya apapun itu aset dinilai dengan satuan lain selain uang. Misalnya di neraca kita persediaan X hanya ngisi 10 kilo, 20 kilo itu tidak diperbolehkan ya. Tetapi semuanya harus dinilai dalam satuan mata uang. Baik itu rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya. Nah, itu singkat tentang prinsip dasar dari akuntansi. Nah, kemudian tanggal 28 ini kita ada pembelian lagi nih sebanyak 240 pieces. Harga pokoknya mohon maaf di sini tanggal 28 ada penjualan lagi sebanyak 240 pieces. Karena kita saldo persediaan kita tinggal hanya ini aja, otomatis ini yang akan dikeluarkan dengan harga pokok atau biaya perolehan 22,4. Di sini diisikan 22,4, maka jumlah biayanya yaitu ini tinggal dikalikan saja segini.
Maka sisa persediaan kita yang ada sekarang yaitu 440 dikurangi 240 tinggal 200 pieces lagi dengan biaya perolehan 22,4. Jumlah saldo persediaan kita tinggal 4.480. Dan tanggal 30 ada pembelian lagi 600 pieces dengan kuantitas pembelian 23,3. Jumlah biayanya 13.980 ya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke saldo ke persediaan 260 seperti ini ya. Nah, maka saldo dari jumlah biaya harga pokoknya segini dan jumlah biaya persediaannya yaitu 460. Jadi metode penilaian persediaan bisa dilihat pengaruhnya di sini ya, ketika ada dua macam jenis persediaan, ada satu jenis kuantitasnya 300, biaya per unit 20, dan persediaan selanjutnya 500 pieces dengan 2240. Nah, ini akan berpengaruh. Nah, ini bisa pengaruhnya terhadap metode penilaian persediaan. Kalau pipo, maka yang akan dikeluarkan yang ini yang awal dulu ya, 300 dulu dengan harga pokok 20 dan sisanya baru ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan LIPO kebalikannya ya. Yang akan dikeluarkannya bukan yang ini dulu tapi yang bawahnya dulu. Nah, di sini 360 langsung 360 dengan biaya 22,4. Nanti akan berpengaruh ke bawah juga seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan singkat tentang LIPO, LIPO, dan operasi rata-rata. Rata-rata juga sama ya. Ini tinggal ini 800 pieces kan, ini tinggal dirata-ratakan ya. Kalau ini 300 ada 20, maka jumlah biayanya 6.000. Jadi kalau ada 800 nanti bisa dirata-ratakannya ini jumlah biayanya berapa dibagi 800 unit. Nah, nanti di sini biaya per unitnya itu hasil dari rata-ratanya. Untuk biaya rata-rata jarang digunakan, sebenarnya lebih banyak ke pipo ataupun lipo. Jadi tidak akan dibahas lebih dalam tentang metode rata-rata. Yang penting kita cukup tahu kalau metode rata-rata itu seperti itu ya. Ini ya penjelasan lebih dalam lagi tentang arus biaya pipo atau metode penilaian pipo. Jadi kita pembelian 1000 unit, barang tersedia dijualnya segini dikalikan 1000 kali 20.000, 1000 unit. Ya, ketika ada penjualan 1000 unit maka beban pokoknya 20 juta. Itu juga ketika ada 10 ini sama ya, ini penjelasan dari yang tadi. Ini cuma dijelaskan tadi dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk flowchart atau alur seperti ini agar lebih bisa mudah dipahaminya. Sama ya, penjelasan tentang LIPO juga sudah dijelaskan tadi kurang lebih sama seperti itu. Kita lihat langsung di perbedaan intinya ya. Nih sama ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang keluar tadi kalau di pipo kan 300 dulu baru 60. Nah, kalau di LIPO ini langsung penjualannya 360 karena di saldo ininya last in yang terakhir masuknya sudah ada 500, jadi sudah bisa mencukupi 360, tidak perlu mengambil ke bawahnya. Kalau misalkan penjualannya ada 600, maka di sini 500 dan karena kurang 100 baru ngambil ke atasnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sama ya penjelasan baganya. Seperti biasa, jika belum paham atau ada yang masih kebingungan, tanyakan langsung di kolom komentar ya. Nanti akan secepatnya dibahas juga. Nah, ini adalah perbandingannya ya. Ini bisa kita lihat perbandingannya kalau kita menggunakan pipo, lipo maupun biaya rata-rata tertimbang. Walaupun ini skalanya kecil sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan. Namun seperti penjelasan sebelumnya, kalau sudah besar persediaannya, perubahannya akan sangat signifikan sekali tentang pemilihan dari metode penilaian ini. Seperti ini ya, walaupun penjualannya sama, persediaannya sama, ini tidak ada perbedaannya sebenarnya. Dari ketiga itu persediaannya itu aja sebenarnya. Tapi ya, karena pemilihan metode persediaannya berbeda-beda, maka otomatis
bahwa harga pokok penjualan yang dibebankan juga berbeda-beda. Alasannya tadi ya seperti dijelaskan sebelumnya dari tabel, perbedaan penyebabnya adalah seperti itu. Nah, ini menyebabkan ini 26 juta, 27, ini 26 juta 900. Dampaknya bisa ke laba bruto ya, atau laba kotornya ya. Kalau menggunakan LIFO lebih besar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau LIFO lebih kecil, kalau ini cenderung tengah-tengah ya, namanya juga rata-rata. Nah, ini kan akan berdampak pada penilaian dari investor dan juga pembayaran pajak. Dan juga akan mempengaruhi dari akun neraca ya, yaitu akun tentang persediaan. Di metode PIPO, aset berupa persediaan di neraca akan ditampilkan lebih besar daripada metode LIFO. Jadi ini ya perbedaannya yang akan dampak dari pemilihan metode penilaian persediaan ini. Jadi silahkan dicocokkan dengan kebutuhan, mau menggunakan metode PIPO, LIFO, atau rata-rata tertimbang. Yang membedakan sebenarnya hanya waktunya saja ya. Ini sudah ya, ini cara menampilkan persediaan di neraca. Seperti itu mungkin tentang konsep dari persediaan. Jika memang ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan saja. Nanti kita selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus ya, pembahasan dari permasalahan tentang persediaan dalam aktivitas bisnis UMKM sehari-hari. Baik sahabatku semua, kita sekarang sudah masuk ke bagian dari pembahasan studi kasus metode penilaian dengan menggunakan metode PIPO, LIFO, dan average. Khusus untuk di video FAT tentang persediaan ini, saya tidak terlalu dalam membahas studi kasusnya karena hampir sama ya dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk prosesnya. Dan kita sepertinya di materi ini yang terpenting kita paham saja ya. Namun paham saja karena ini akan jadikan dasar kita untuk belajar ke depannya lagi di bidang manufaktur dan juga materi-materi lainnya. Namun bagi sahabat semua yang ingin mendalami tentang materi persediaan ini bisa dengan memperbanyak latihan mengerjakan beberapa studi kasus tentang metode penilaian persediaan ini ya. Saya sudah siapkan modulnya dalam bentuk PDF. Seperti ini ya, sudah ada ini penjelasan ringkasnya yang sudah dijelaskan di video ini. Bagi yang ingin membacanya lagi silahkan. Nah, ini studi kasusnya ya. Kita ada PT Saburai melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 bagi berikut. Sama ya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, studi kasusnya seperti ini. Ada tanggal, keterangan bulannya, kuantitasnya, termasuk ini adalah pembelian, penjualan, atau persediaan awal. Ini unitnya, ini harganya. Nah, di studi kasus ini diminta hitunglah nilai persediaan akhir ya, sistem perpetual dengan metode PIPO, LIFO, dan average. Kemudian kedua, hitung laba kotor dan harga pokok penjualannya. Untuk ini bisa coba sebelum nanti walaupun disediakan kunci jawabannya, namun ada baiknya ini dikerjakan sendiri dulu ya menggunakan Microsoft Excel. Caranya bisa dibuat dulu tabel seperti ini ya, tanggal pembelian unit ini persis seperti ini tabelnya. Kemudian nanti si yang studi kasus ini kalian coba pindahkan sendiri terlebih dahulu ke sini ya. Nah, nanti disamakan dengan kunci jawaban ini apakah sama atau tidak ya. Kalau berbeda pasti ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki kesalahannya di mana hingga akhirnya harus sama ya, jumlahnya seperti ini. Nih kita hampir sama seperti yang sudah dijelaskan. Intinya kita mencari dari ini ya, unsur utamanya persediaan akhirnya. Ini dengan menggunakan metode PIFO, ini ada LIFO, dan ini ada average.
Nah, ini kan metodenya perpetual ya, up to date, dicatat setiap kali ada transaksi, persediaannya jadi up to date terus. Sedangkan kalau sistem periodik seperti dijelaskan di materi studi kasus perusahaan dagang bahwa dihitungnya hanya pada akhir periode saja. Sama saja ya perhitungannya, cuma dia diakumulasi. Persediaan awalnya misalkan ini metode average, sini rata-ratanya dari sini ya, pemindahan saldo awalnya 1.800.000. Pembeliannya ini merupakan ini ya, total harga pembelian dari semua di periode ini yaitu 8.600.000, pindahkan ke sini. LIFO dan FIFO juga hampir sama ya. Ini barang tersedia untuk dijual. Ini hasil dari persediaan awal ditambah pembeliannya, sama dengan barang tersedia untuk dijual. Ini menggunakan persamaan yang dijelaskan di video tentang studi kasus perusahaan dagang tentang cara menghitung harga pokok penjualan di perusahaan dagang, di mana persediaan awal ditambah pembelian sama dengan barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Baik ya, ada sedikit kesalahan di bagian harga pokok penjualannya, namun di sini sudah saya perbaiki, di mana harga pokok penjualannya sama ya, ini dari sini. Jadi ini kalau periodik ini perbedaannya hanya dilakukan di setiap akhir periode. Sedangkan kalau perpetual diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut. Seperti ini ya. Nanti ke bawahnya kita bisa menghitung laba kotor ya. Seperti biasa ini tidak ada terlalu perbedaan. Nah, nanti di setiap ada transaksi ini persediaan awal, ini pembelian, penjualan, pembelian dan seterusnya, ini setiap transaksi ini harus dijurnal ya, untuk kita nanti bisa melihat bagaimana perubahannya ke buku besar, ke neraca saldo hingga ke laporan keuangan, ke neraca, laporan laba rugi maupun laporan arus kas. Dan khusus untuk ini nanti bisa lihat perbedaannya ada di kartu stok ya, jika sudah menggunakan software akuntansi Excel. Nanti bisa dicoba latihannya untuk proses penjurnalan ini. Nah, ini ya kunci jawabannya ya. Nanti bisa sebagai latihan, nanti bisa sendiri ya dilakukan penjurnalan terlebih dahulu. Setelah Anda membuat tabel ini di Excel, nanti kemudian setiap transaksi ini dicatat di sheet jurnal umum ya, di software akuntansi Excel. Misalnya kalau ini persediaan awal, contohnya seperti ini ya, ketika kita ada saldo awal, ini persediaan, ini bisa langsung diinput di bagian COA. Sedangkan kalau ada pembelian persediaan, misalkan kita di sini ya, tanggal 10 ada pembelian, ini tanggal 10 Januari, ini kita pembelian PB strip 001, ininya inventory, nilainya sejumlah ini ya, sebanyak 1 juta, ini ya 3 juta, dana dia pembeliannya 300 unit, total harganya 3 juta. Ingat salah satu prinsip dalam akuntansi, semuanya harus dinilai dengan satuan mata uang ya. Jadi tidak boleh per unit, buah, kilogram, pieces dan lain sebagainya. Semuanya harus dinilai dalam satuan mata uang. Jadi yang diinputkan adalah 3 jutanya. Di sini kita inputkan 3 juta. Karena pembeliannya tunai, maka di sini juga sama ya. Sininya yang dikreditnya itu cash 1.800.000, di keterangannya bisa tambahkan pembelian persediaan, ini sama ya, kasih yang keluarnya karena digunakan untuk membeli persediaan. Ingat ya, ketika kita melakukan pembelian persediaan tidak ada aset kita yang berkurang sehingga tidak bisa dibebankan ke laporan laba rugi. Yang ada adalah persediaan kita bertambah dan aset berupa persediaan bertambah dan aset berupa kas berkurang.
Jadi si beban persediaan ini akan dibebankan di laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan ketika sudah terjual ya persediaannya. Ini review saja dengan di materi sedang penjelasan lengkapnya ada di materi tentang studi kasus perusahaan dagang. Seperti ini ya, dan ini langsung otomatis nanti connect ke setelah di refresh. Karena kas selalu kita kosong ya, jadi di sini otomatis minus ya 3 juta dan persediaan bertambah 3 juta. Sudah semakin jelas ya di sini. Ketika kita membeli persediaan, bahwa yang ada adalah konversi atau perubahan aset dari bentuk kas menjadi bentuk persediaan. Kita lihat ke rugi labanya karena ini tidak hubungan dengan rugi laba sehingga masih kosong. Buku besarnya sudah ada ya, kasnya sudah berkurang 3 juta. Kita unfreeze dulu biar lebih enak. Nah, di sininya kita inventory. Inventory sudah ada ya 3 juta. Ini hanya sistem ya yang atas ini. Jadi 3 juta sudah ya semuanya sama ya, nanti ke bawah seperti itu. Namun jika ingin melihat perubahannya terhadap kartu stok, maka harus diinputnya di jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian ini nanti akan connect ke kartu stok. Kalau sahabat semua hanya inputnya di jurnal umum, maka tidak akan terkoneksi dengan kartu stok, hanya terkoneksi ke buku besar, laporan laba rugi dan laporan keuangan, mulai dari neraca, laporan laba rugi, arus kas dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan kembali perbedaan penginputan di jurnal umum, kas masuk, kas keluar, pembelian dan penjualan, dan sheet input lainnya adalah dari kualitas detail informasi yang diperlukan. Kalau misalkan informasi yang diperlukan hanyalah nilai akhirnya saja, maka sudah cukup diinputkan di jurnal umum saja. Namun jika informasi yang dibutuhkan lebih rinci lagi, ke daftar inventory ini apa aja, jumlahnya berapa unit, maka baiknya diinputkan di sheet pembelian. Silahkan dicoba ya di komputer atau di laptop sendiri dari studi kasus ini semua. Nanti akan semakin terbiasa ya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persediaan. Jika masih ada kesulitan atau hal-hal yang tidak mengerti, jangan ragu-ragu, nanti tanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana mengatasi kesulitan atau permasalahan tersebut. Mungkin ini saja materi tentang belajar lebih dalam tentang persediaan. Dan terakhir, bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki software akuntansi Excel ini, bisa dipesan di kolom komentar ya. Harganya hanya 175.000, berlaku lisensi seumur hidup. Jadi tidak ada biaya bulanan ataupun tahunan. Begitu pula jika nanti ada update versi terbaru akan diberikan secara gratis tanpa ada biaya tambahan lagi. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang belajar lebih dalam tentang aset tetap. Kita akan belajar tentang depresiasi, amortisasi, depresi yang berkaitan dengan aset tetap ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Di sini materi aset tetap bisa dipraktekkan di modul FA Register ya. Untuk praktikumnya nanti bisa akan menggunakan FA Register ini. Jadi kalau sudah menggunakan modul ini akan otomatis ya penyusutannya, tinggal kita setting di sini saja metodenya berapa, nilai bukunya berapa. Namun sebelum ke sini kita harus tahu dulu belakang panggungnya ini yang dikerjakan oleh software itu seperti apa. Nah, nanti akan dibahas di video berikutnya ya tentang belajar lebih dalam tentang aset tetap ini. Nanti kita belajar banyak kapan suatu aset ini diakui sebagai aset tetap ataupun sebagai biaya ya, dikapitalisasi sebagai aset ataupun
diakui sebagai beban. Nanti syarat-syaratnya gimana nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.